sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran ibu-ibu sekalian, dan terima kasih pula kepada Ibu Ulifa telah menyediakan tempat untuk pertemuan bulan ini. Nah, ibu-ibu melanjutkan bulan yang kemarin di modul perlindungan anak. Sekarang kita buka buku pintarnya ibu-ibu. Ibu-ibu bawa buku pintar kan nggih? Nah, jenengan buka di halaman 33 sampai 34. Nah, di sana ada lembar kerja atau bahan bacaan ibu. Namun sebelum bahan bacaan kita mulai, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah ibu mengetahui apa itu penelantaran terhadap anak? Ya. Ibu Ulifa tahu? Ya. Coba apa menurut ibu penelantaran anak itu? Meninggalkan anak. Meninggalkan anak. Tidak diurus. Tidak meninggalkan anak terus? Tidak diurus. Anaknya nggak diurus gitu. Nah, terus ada lagi bu? Tidak dibiayai. Tidak dibiayai. Tidak dibiayai apa nih bu? Sekolah? Terus uang jajan barang nih. Jadi menurut Ibu Ulifa penelantaran itu meninggalkan anak, jadi anaknya ditinggal gitu bu? Oh, terus tidak diurus, terus tidak dibiayai. Oh, terima kasih bu nggih atas jawabannya. Jadi menurut Ibu Ulifa penelantaran itu meninggalkan anak, tidak diurus dan tidak dibiayai. Nah, sekarang mari kita yang dibuka tadi kita baca bu. Nah, jenengan baca atau saya yang bantu baca bu? Ibu Ulifa bisa baca? Bisa, tapi jenengan mau baca atau saya bacakan bu? Pak, sampeyan ae. Oh, kula mawon nggih. Nggih, jenengan dilihat nggih. Dilihat saya yang baca. Nah, di sana ada di lembar kerja itu bu nggih, halaman 33 itu tadi tentang kasus. Nah, ini contoh kasus bu. Kasus beneran nggih, bukan karangan tapi beneran terjadi. Nah, kasus kisah Taspirin anak usia 12 tahun. Berarti lek cara sekolah itu masih SD bu nggih. Masih SD bu. Yang harus menghidupi ketiga adiknya. Jadi Taspirin itu umur 12 tahun wis ngrumat adiknya sebanyak 3 orang. Napa kok bisa? Nah, coba bu jenengan lihat nggih kula bantu baca. Jadi di Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongkok, Banyumas, Jawa Tengah, Jawa Tengah mriku. Taspirin umur 12 tahun, bocah tanggung dari dusun Pesawan, harus hidup sendiri dan mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya. Dandi yang berumur 9 tahun, Riyati umur 7 tahun, dan Darya umur 5 tahun. Taspirin harus bekerja di sawah agar adik-adiknya tetap bisa makan. Nah, ini lihat bu di gambarnya bu, itu adanya Taspirin. Nah, yang ini tuh nggih, jangan sampai salah buka loh nggih. Yang gambarnya kayak ini. Nah, ini Taspirin nggih. Jangan buka, ada kok di halaman 33. Nah, dengan lihat gambarnya saja saya bantu baca nggih. Di rumah bilik kayu dengan luas 5 kali 7 meter, kecil bu nggih, gak besar, kecil. 5 kali 7 meter persegi dengan satu ruang kamar. Kamarnya namun satu bu. Luasnya 3 kali 3 meter persegi dan sebuah dapur dengan tungku kayu bakar, Taspirin dan kompor bu. Serta isi perabotan yang sangat sederhana dan hanya terdapat 2 buah kursi panjang dan 1 meja beralaskan lantai semen yang sudah pecah. Hidup 4 bocah sebatang kara. Jadi Taspirin dan ketiga adiknya itu tidak ada orang tuanya bu. Nah, alasannya kenapa ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan, merantau bersama kakak tertuanya, sementara
meninggal akibat tertimbun longsor. Jadi punya tasbirin pun gak ada bu, ada umurnya, tertimbun longsor. Ini bocah-bocah tersebut harus hidup sebatang kara dan tidur dalam satu kamar. Nah, singkat cerita, tasbirin ini untuk menghidupi adik-adiknya itu bu, dia bekerja di sawah dan mencangkul membantu orang-orang di sawah. Jadi tasbirin itu bekerja di sawah, membantu orang-orang di sawah, mencangkul, menanam dan lain sebagainya dengan upah 30 sampai 40 ribu per hari. Itu untuk jadi tasbirin dengan upah segitu dibuat untuk makan sehari-hari. Nah, dan dia bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya sholat dan mengaji di musola depan rumahnya. Jadi bukan hanya mencarikan uang untuk makan, tapi juga akhlak atau pendidikannya tasbirin membantu dengan mengajaknya sholat di musola sekitar rumahnya ibu. Nah, sekarang ibu-ibu kan sudah baca mungkin, sudah baca kasus tasbirin 4 orang anak terlantar bu, terlantar artinya tanpa kehadiran orang tua bu. Nah jenengan kan tadi sudah saya tanyakan apa itu penelantaran, kan jenengan jawab meninggalkan anak. Terima kasih atas jawabannya. Nah, sekedar penegasan bahwasannya pelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua itu apa bu? Memberi pendidikan, membiayai kebutuhannya, dan yang paling penting memberi kasih sayang dan perhatian. Itu namanya penelantaran bu. Jadi orang tua tidak melaksanakan kewajibannya. Entah orang tua itu cerai atau gimana, terus tidak dirawat, ya tetap ada orang tuanya bu, tapi tidak merawat anak. Itu namanya penelantaran anak. Kemudian bedanya apa dengan anak terlantar? Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya ibu. Misalkan orang tua ibunya kan, kalau tasbirin ibunya meninggal, ayahnya pergi merantau ke Kalimantan tadi bu. Nah, sehingga kehidupan anak tidak dapat terpenuhi dengan baik karena kedua orang tuanya nggak ada. Jadi si anak itu mencari kehidupan sendiri bu. Itu namanya anak terlantar. Nah kadang-kadang ibu tiang-tiang niku kan boten nganggep niki hal penting, wis biasa nggih. Wong tuane pun pindah cerai, anak ibu terjadi kan pun biasa. Padahal niki penting ibu, anak-anak itu jangan sampai ada yang terlantar. Dan jenengan jangan menelantarkan anak, karena anak itu adalah kewajibannya jenengan, harus dirawat dan diberi perhatian. Karena kalau dilantarkan bu, anak itu akan berpengaruh di masa depannya kelak bu. Nggih. Nah, alhamdulillah pertemuan bulan ini lancar. Kita lanjutkan untuk pembahasan ini bulan depan. Kira-kira enaknya teng pundi bu bulan ngajeng bu? Tenggane Supiya. Tenggane Supiya bu nggih. Jam pinten bu tetap? Sore? Nggih sore. Sore mawon nggih. Pun. Boten ada pertanyaan iki? Boten nggih. Nek boten kita jumpa lagi bulan depan di rumahnya Mbak Supiya pada asar. Sekali lagi matur nuwun Bu nggih, kondisi dari tempat, dan terima kasih atas kehadirannya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin.